Fur Elise. Di sebuah kafe di bandara ini, kita ngobrol jauh tentang bagaimana negaramu, Jerman, merupakan poros dan kiblat masyarakat dunia untuk perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan manufaktur. Dan di bandara ini pula teringat akan komposisi sebuah musik piano solo karya Ludwig van Beethoven, ditulis pada tahun 1810, yakni Fur Elise. Saat ini negaramu telah mencanangkan suatu revolusi industri, yakni revolusi industri 4.0, juga disebut dengan cyber physical system, merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi dan cyber. Kemunculan revolusi industri 4.0 di abad 21 ini dengan ciri utamanya adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Kelahiran revolusi industri 4.0 ini mengubah banyak hal di berbagai sektor. Pada awalnya membutuhkan banyak pekerja untuk menjalankan operasionalnya. Sekarang digantikan dengan penggunaan mesin teknologi. Dengan revolusi ini diharapkan mampu menggerakkan sektor-sektor industri agar lebih kreatif dan menciptakan peluang-peluang baru. Revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, revolusi industri 3.0, dan revolusi industri 4.0. Fur Elise, revolusi industri dengan angka 4.0 menunjukkan perubahan teknologi industri keempat. Tentu saja sebelumnya didahului oleh revolusi industri 1.0, revolusi industri 2.0, dan revolusi industri 3.0. Revolusi industri 1.0 dimulai pada tahun 1776, yakni dengan ditemukannya mesin uap oleh James Watt. Kelebihan mesin uap ini memiliki efisiensi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan mesin uap sebelumnya. Mesin uap ini menggunakan bahan bakar kayu dan batu bara. Sebelum adanya tenaga uap atau mesin uap, industri hanya mengandalkan otot manusia, tenaga angin, tenaga air untuk menggerakkan suatu benda. Selanjutnya, revolusi industri 2.0 dimulai tahun 1870. Dilakukan proses produksi barang secara massal dengan menggunakan assembly line dan juga penggunaan energi listrik. Pada era ini mulai diterapkan penggunaan tenaga listrik untuk produktivitas industri. Penemuan ini memicu kemunculan
pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dan lain-lain. Kemudian muncul revolusi industri 3.0 sekitar tahun 1989, di mana komputer mulai hadir, sehingga berkembanglah otomatisasi industri dan manufaktur. Pada revolusi industri ini merupakan perubahan teknologi industri menuju era digital, ditandai dengan mesin yang bergerak seperti robot dan komputer yang sangat berperan dalam membantu produksi pada sebuah industri. Di akhir era ini banyak bermunculan revolusi baru, yakni teknologi digital dan internet, sekaligus penanda masuknya era revolusi industri 4.0. Setelah itu, barulah masuk ke revolusi industri 4.0, di mana kegiatan manufaktur terintegrasi melalui penggunaan teknologi, wireless, dan big data secara masif, yang membuat pemanfaatan data lebih efisien dengan sistem server, mengintegrasikan keseluruhan kegiatan otomasi dalam satu sistem. Terdapat 10 jenis teknologi pendukung revolusi industri 4.0, yaitu yang pertama, Internet of Things, yakni internet untuk segala. Yang kedua, Cloud Computing, yakni komputasi awan. Ketiga, Artificial Intelligence, yakni kecerdasan buatan. Keempat, Big Data, yakni mahadata. Yang kelima, Augmented Reality, yakni realita tambahan. Yang keenam, Integration System, yakni sistem integrasi. Yang ketujuh, Cyber Security, yakni keamanan cyber. Yang kedelapan, Simulation, yakni simulasi. Yang kesembilan, Autonomous Robot, yakni robot otonom. Yang kesepuluh, Additive Manufacturing, yakni 3D printing. Klaus Schwab selaku Ketua Eksekutif World Economic Forum adalah orang yang untuk pertama kalinya memperkenalkan revolusi industri 4.0. Dalam perkenalannya, revolusi ini disebut akan mengubah secara fundamental hidup dan kerja manusia. Dibanding dengan pendahulunya, revolusi industri ini punya ruang lingkup skala dan kompleksitas lebih luas. Martabat bangsa Jerman. Dear Elise, sebagaimana revolusi industri terdahulu, revolusi industri 4.0 berpotensi meningkatkan kualitas hidup masyarakat di seluruh dunia. Namun, kemajuan di bidang otomatisasi dan kecerdasan buatan telah menimbulkan kekhawatiran bahwa mesin-mesin itu suatu hari
akan mengambil alih pekerjaan manusia. Selain itu, revolusi-revolusi industri sebelumnya masih dapat menghasilkan lapangan kerja baru untuk menggantikan pekerjaan yang diambil oleh mesin. Sementara itu, kali ini kemajuan kecerdasan buatan dan otomatisasi dapat menggantikan tenaga kerja manusia secara keseluruhan yang digantikan oleh teknologi dan robotik. Karena zaman terus berkembang, mau tidak mau, semua negara harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu ikut masuk ke era revolusi industri keempat, yakni pengembangan kepintaran buatan, misalnya robot, pesawat tanpa awak, cyborg, dan lain-lain, yang sebetulnya sudah ada tapi perlu dijadikan lebih canggih dan lebih praktis. Profesi yang sekarang ada mungkin pada suatu saat nanti berguguran, karena keahlian mereka bisa diganti dengan mesin otak buatan. Dan ini sulit, karena itu Indonesia dalam waktu singkat harus memiliki ribuan pakar teknologi tingkat tinggi. Lalu mengapa pada waktu wacana revolusi industri 4.0 pertama kali diwacanakan, Kanselir Jerman Angela Merkel sangat bersemangat dengan wacana revolusi industri 4.0? Bukan karena semata-mata salah satu penggagas revolusi industri 4.0 adalah pakar Jerman, yaitu Klaus Schwab, tetapi juga karena kejayaan teknologi Jerman sampai dengan berakhirnya Perang Dunia Kedua telah disalib oleh negara-negara lain, khususnya Amerika Serikat. Perang Dunia Kedua bukan hanya menghancurkan industri Jerman, tetapi juga melukai martabat bangsa Jerman. Well, Elise, selamat malam. Gute Nacht.